kita akan mulai untuk pemaparan materi pertama dari narasumber kita dari Menpan. BIMTEK pada hari ini Bapak Ibu dilatar belakangi oleh telah terbitnya peraturan terbaru yaitu Permenpan nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Di mana walaupun Permenpan nomor 1 ini berlaku pada nanti 1 Juli 2023 mendatang, telah berimbas sangat besar ya Bapak Ibu pada jabatan fungsional pustakawan dan tentunya juga kepada jabatan fungsional yang lainnya. Nah, bagaimana sih implementasi lebih jauh peraturan ini terhadap uh, jabatan fungsional pustakawan akan kita coba diskusikan pada hari ini. Mungkin nanti ada narasumber yang akan memaparkan materinya. Telah hadir narasumber kita pada hari ini yaitu Ibu Diah, tepatnya Ibu Diah Ipta Fitria Lela Hidayati, SPSI MSc. Beliau adalah uh, jabatan sekarang mungkin ya Bu, 2020 sampai sekarang ini analis kebijakan ahli muda di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebelumnya pada 2016 sampai 2020 sebagai Kepala Staf Bidang Jabatan Fungsional Bidang Perekonomian dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Pendidikan Maastricht University di Nederland, masternya pada 2014 sampai 2015. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja kepada Ibu Dia. Kita persilakan ya Ibu untuk mungkin ada paparannya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, yang saya hormati Bu Kapus, Bapak Ibu di lingkungan Perpustakaan Nasional pada pagi hari ini, Alhamdulillah saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Di mana kita nanti ini akan berbagi mungkin ya, sharing informasi terkait dengan Permenpan 1 tahun 2023. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, saat ini kan Perpusnas ada 2 jabatan fungsional ya, asisten perpustakaan dan pustakawan. Nah, ini karena memang jabatan fungsionalnya juga masih baru, kemarin kejar-kejaran kita dengan Permenpan 1 tahun 2023. Mau tidak mau nanti memang kita harus menyesuaikan, tapi saya mungkin akan sedikit sampaikan beberapa hal yang menjadi perubahan di dalam Permenpan 1 tahun 2023. Bedanya apa sih dengan yang sebelumnya? Tentunya nanti kita akan lebih banyak berdiskusi. Barangkali kami mohon izin untuk bisa diberikan akses untuk sharing screen kepada host. Saya masih belum bisa sharing screen. Oke, baik. Sudah, ya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan sudah terlihat di layar Bapak Ibu sekalian. Terkait dengan Permenpan 1 tahun 2023, ini memang pada prinsipnya adalah karena adanya penyederhanaan birokrasi. Jadi ada beberapa hal yang harus kita sempurnakan karena memang dirasa beberapa hal tidak sesuai dengan tata kelola jabatan fungsional yang selama ini kita laksanakan. Perjalanan dari Permenpan 1 ini sendiri bukan suatu perjalanan yang pendek ya, karena memang uh, banyak apa ya, masa transisi mulai dari perubahan dari Undang-Undang ASN PP 11 sampai kemudian adanya penyederhanaan birokrasi, penyetaraan jabatan sehingga kita kemudian menerbitkan Permenpan 1 tahun 2023. Permasalahan utamanya adalah karena memang pada prinsipnya terbatasnya ruang lingkup jabatan fungsional pasca penyederhanaan birokrasi atau penyetaraan jabatan, terus kemudian juga mindset karir yang berorientasi pada jabatan struktural, kemudian ada disparitas kesejahteraan, tunjangan fungsional dan sebagainya.
kemudian juga tentang pembinaan dan pengelolaan jabatan fungsional yang belum optimal. Nah, ini sebetulnya juga yang mendasari kenapa akhirnya Permenpan 1 terbit. Selain itu juga ada perubahan mengenai pembinaan dan pengembangan kompetensi serta pola karir jabatan fungsional. Tanya adalah bagaimana dengan pengelolaan kinerja pejabat fungsional. Jadi beberapa hal yang tadi disampaikan Bapak Ibu lebih spesifik adalah karena pertama permasalahan antara butir kegiatan dengan SKP ini kadang-kadang tidak selaras gitu ya, sehingga dirasa dengan masih adanya butir kegiatan ini menjadikan ruang gerak pejabat fungsional ini terbatas. Nah, di Permenpan 1 ini kita sesuaikan bahwa pada prinsipnya tugas jabatan fungsional ini terpaku pada tugas jabatan fungsional pokoknya dan ruang lingkupnya, tapi untuk yang aktivitasnya dalam rangka pencapai tujuan ini bisa disesuaikan. Kemudian dalam rangka memudahkan talent mobility itu juga perpindahan tidak hanya bisa dilakukan dalam satu rumpun, tapi juga ini bisa dilaksanakan antar rumpun. Jadi kalau dulu kan kita terbatas ya mau perpindahan jabatan fungsional itu harus rumpun. Nah, kalau sekarang kita buka gitu ya. Jadi lebih fleksibel untuk seorang pejabat fungsional kalau mau berkarir di jabatan fungsional yang lain, seandainya memang punya potensi atau punya kompetensi, maka sangat-sangat dimungkinkan. Terus kemudian juga dengan adanya penetapan target angka kredit di awal tahun di dalam sistem tata kelola jabatan fungsional yang awal, yang lama, ternyata ini malah menjadikan pejabat fungsional ini lebih terfokus kepada pencapaian angka kreditnya, tapi tidak terfokus kepada pencapaian target kinerja organisasi. Nah, di Permenpan 1 ini kita apa namanya kita rubah paradigma atau kita rubah pola pikir pejabat fungsional bahwa yang harus dicapai terlebih dahulu dan utamanya adalah target kinerja organisasinya. Sehingga yang kita lakukan adalah betul-betul kepada pengelolaan kinerja pejabat fungsional, bukan pada pengelolaan angka kredit atau penilaian angka kredit tersebut. Nah, kemudian juga hal yang baru diatur di dalam Permenpan 1 tahun 2023 adalah adanya kenaikan pangkat istimewa atau KPLB yang tadinya tidak ada untuk jabatan fungsional. Karena jabatan fungsional biasanya percepatannya itu dilakukan adalah melalui pencapaian angka kredit kumulatif. Nah, sekarang ada kesempatan kalau untuk pejabat fungsional yang memiliki penilaian kinerja dan keahlian luar biasa, ini bisa apa namanya melakukan usulan untuk kenaikan pangkat istimewa atau kenaikan pangkat luar biasa. Terus kemudian yang perlu menjadi perhatian juga di dalam Permenpan 1 adalah bahwa tugas instansi pembina kita juga mulai transformasikan yang tadinya berbasis kepada administratif ya, mulai dari diklat formasi, standar kompetensi, uji kompetensi gitu, ini menjadi lebih terfokus pada penyusunan konten-konten pembelajaran, strategi-strategi pengembangan kompetensi ataupun program-program pengembangan kompetensi. Jadi 5 aspek yang diatur secara pokok di dalam Permenpan 1 ini adalah mengenai tugas dan ruang lingkup kegiatan, terus kemudian juga mengenai pola karir, terus juga kemudian terkait dengan pengelolaan kinerja jabatan fungsional, kemudian juga kompetensi dan kelas jabatan, terus juga kemudian pembinaan jabatan fungsional oleh instansi pembina. Nah, Bapak Ibu, hal yang pertama barangkali apa namanya, yang pertama kali untuk kita cermati di masa perubahan atau transformasi jabatan fungsional ini adalah terkait dengan perubahan tugas dan butir kegiatan jabatan fungsional menjadi tugas jabatan fungsional dan ruang lingkupnya. Artinya kita memang masih mendasarkan bahwa tugas jabatan fungsional ini basisnya adalah keahlian dan keterampilan, di mana nanti juga si pejabat fungsional tetap berkedudukan di bawah pejabat strukturalnya, gitu. Tapi di sini penguatannya adalah bahwa pejabat fungsional ini juga bisa memimpin suatu unit organisasi kalau memang itu adalah amanat peraturan perundang-undangan. Nah, karena memang sifatnya sekarang yang lebih berbasisnya pada kinerja organisasi dan ekspektasi pada
ekspektasi pimpinan, maka secara kinerja pejabat fungsional ini dituntut untuk bisa bekerja dalam suatu sistem kerja yang kolaboratif, baik di dalam organisasi atau bahkan lintas unit organisasi. Oleh karena itu, tentunya yang diperlukan atau yang dilakukan adalah simplifikasi terhadap butir kegiatan yang tidak lagi menjadi acuan atau patokan pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Jadi, yang penting tugas dan ruang lingkupnya ini terpenuhi, metode aktivitas atau kegiatan apapun selama itu memang masih menunjang kepada kinerja organisasi, maka itulah yang dinamakan bagian dari kinerja pejabat fungsional. Sehingga dengan tidak lagi ada aturan rigid tentang butir kegiatan, diharapkan kinerja pejabat fungsional ini menjadi lebih agile untuk mendukung kepada pemenuhan ekspektasi kinerja organisasi. Nah, seperti yang tadi disampaikan bahwa sebagai pejabat fungsional kita tidak bisa lagi bekerja di dalam suatu sistem yang terkotak-kotak atau sistem kerja tradisional, namun lebih kepada apa namanya pola kerja ini bisa di dalam suatu tim kerja ataupun individual berdasarkan nanti pembagian peran di dalam tim sehingga apa namanya pejabat fungsional ini bisa berkolaborasi tidak hanya dengan sesama pejabat fungsional yang sama, tapi juga dengan pejabat-pejabat fungsional lain ataupun uh, kelompok jabatan yang lain, misalnya dengan pelaksana di dalam suatu tim kerja. Pembentukan tim kerja ini pun sifatnya juga sangat fleksibel gitu ya, boleh bekerja sama atau berkolaborasi di dalam satu apa unit organisasi ataupun lintas gitu. Bahkan antara pusat daerah pun juga sangat-sangat dimungkinkan kolaborasinya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sebagai contoh ini kami berikan contoh gitu ya bahwa kalau di tempat kami Pak Asda eh, penyusunan Pokja itu akan didasarkan kepada target kinerja yang ditetapkan untuk tahun tersebut gitu. Jadi contoh kalau tahun kemarin kami membentuk Pokja ada 5 di mana masing-masing ini memiliki target gitu ya. Kalau tadi Bapak Ibu apa namanya kita lihat target-target kinerja ASDEP, penetapan kinerja atau IKU. Kalau kami sendiri misalnya di Pokja Jabatan Fungsional ada 3 target yang kemarin kami laksanakan, yaitu pembentukan jabatan fungsional, kemudian apa namanya naskah kebijakan terkait penataan jabatan fungsional dan juga mengenai revisi Permenpan 13 tahun 2019. Jumlah dari Pokja ini sendiri sebetulnya sifatnya sangat-sangat fleksibel, artinya tergantung dari kebutuhan masing-masing unit organisasinya. Ada yang di tahun ini karena target kinerja eselon 2-nya yang cukup banyak, maka mungkin pembentukan Pokjanya juga akan lebih banyak lagi gitu tergantung. Pun pelaksanaan pekerjaannya juga lebih ke apa namanya kolaborasi antara anggota, bagaimana kita bisa mencapai target-target kinerja sehingga nanti untuk apa koordinasi itu lebih sifatnya hanya kepada bagaimana memastikan supaya pelaksanaan kegiatan itu bisa betul-betul mencapai capaian kinerja karena pertanggungjawabannya adalah langsung kepada pejabat strukturalnya. Juga nanti bagaimana memastikan kolaborasi dan sinergi itu bisa berjalan dengan baik. Terus kemudian Bapak Ibu terkait dengan pengelolaan kinerja eh, jabatan fungsional, maaf sebelum ke pengelolaan kinerja, oh ya, ini sedikit saja Bapak Ibu informasi mengenai bagaimana nanti pemetaan rencana hasil kerja bagi pejabat fungsional. Jadi secara individu pejabat fungsional itu juga tetap akan apa ya istilahnya ada target-target yang secara individu dia akan berperan untuk merealisasikan target kinerja kelompok gitu ya. Tapi bekerjanya itu adalah secara bersama-sama. Eh, Kemudian Bapak Ibu, hal lain yang diatur di dalam Permenpan 1 ini adalah mengenai karir di dalam jabatan fungsional. Mungkin Bapak Ibu sudah mengenal bahwa pengangkatan dalam jabatan fungsional itu adalah melalui pengangkatan pertama, perpindahan, penyesuaian, promosi maupun kenaikan pangkat yang diatur ya. Nah, bedanya adalah dengan yang sebelumnya, kalau sebelumnya perpindahan kita mengenal sebagai perpindahan yang
bebas selama itu dari non fungsional ke fungsional itu disebut perpindahan. Tapi tidak hanya di situ yang kita atur di dalam Permenpan 1. Perpindahan pun juga kita atur adalah perpindahan antar jabatan fungsional juga gitu ya. Bisa dilakukan tidak hanya dalam satu rumpun tapi juga lintas rumpun jabatan fungsional. Nah, memang kalau Bapak Ibu melihat di Permenpan 1 secara norma perpindahan jabatan fungsional memang dari pelaksana ke jabatan fungsional eh, ahli pertama paling tingginya ya dari pelaksana. Kalau keterampilan tentunya nanti sesuai dengan pangkat dan golongan, tapi kalau untuk yang keahlian itu nanti ke ahli pertama. Tapi juga tidak ditutup kemungkinan kalau misalnya seorang pejabat pelaksana dia akan ke jenjang yang lebih tinggi, bisa saja nanti dia akan melalui promosi karena promosi itu apa namanya bisa ke jabatan fungsional yang lebih tinggi gitu. Terus kemudian untuk yang penyesuaian jabatan ini masih tetap. Terus kemudian juga, nah di dalam penyesuaian jabatan ada satu klausul bahwa penyesuaian jabatan ini akan dilaksanakan pada jenjang yang setara sama dengan penyetaraan jabatan sebelumnya. Tapi ini sifatnya adalah instansional, artinya kalau ada lagi instansi yang akan disederhanakan atau direstrukturisasi organisasinya sehingga berdampak pada terhapusnya jabatan-jabatan struktural, maka bisa diusulkan untuk penyetaraan jabatan kembali. Jadi ini sifatnya adalah bukan yang nasional seperti yang kemarin serentak gitu ya, tapi ini adalah apa namanya insidental lah kalau memang betul-betul ada eh, restrukturisasi organisasi atau penataan organisasi kembali. Terus kemudian untuk yang kalau dulu kita kenal kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan terpisah ya. Kalau sekarang kenaikan jenjang jabatan itu adalah bagian dari promosi yang dimaksud dengan promosi Bapak Ibu gitu ya. Jadi apa namanya kenaikan jenjang dari yang ahli pertama ke ahli muda, dari muda ke madya, madya ke utama itu disebut sebagai promosi, bagian dari promosi. Walaupun juga ada promosi antara misalnya yang sebelumnya belum pernah JF kemudian dipromosikan tapi tingkatannya lebih tinggi maka dia juga harus uh, masuk ke dalam mekanisme promosi. Nah, ini promosi ini adalah untuk mereka yang kalau yang mau duduk di jabatan fungsional, ini mereka predikatnya harus sangat baik. Tapi kalau untuk kenaikan jenjang, ini masih secara normatif adalah tercapainya angka kredit kumulatif. Nah, bedanya nanti Bapak Ibu, memang untuk pengelolaan kinerja kita tidak lagi menggunakan tim penilai angka kredit karena sudah tidak ada lagi penilaian butir kegiatan angka kredit dupa. Jadi semua penilaian itu akan dilakukan oleh atasan. Nah, fungsi dari tim penilai angka kredit ini nanti bisa dialihkan atau diperankan ke dalam tim penilai kinerja yang nanti akan melakukan penilaian ketika adanya kenaikan jenjang jabatan. Karena kalau kenaikan jenjang jabatan kan ini harus uji kompetensi gitu. Nah, kalau untuk kenaikan pangkat ini masih sama, adanya kumulatif angka kredit kenaikan pangkat yang harus terpenuhi. Kemudian juga ada juga pertimbangan dari tim penilai kinerja tadi, tim penilai kinerja instansi tadi. Terus kemudian ada ketentuan mengenai kenaikan pangkat luar biasa. Nah, artinya Bapak Ibu, di sini kita dalam tata kelola jabatan fungsional ini pola karir pejabat fungsional ini jauh-jauh lebih terbuka. Karena apa? Karena untuk mendukung kepada talent mobility. Terus kemudian, nah ini Bapak Ibu hal yang memang apa namanya krusial ya, krusial untuk perubahan atau transformasi jabatan fungsional. Jadi semua nanti akan dilakukan oleh pejabat penilai. Nah, pejabat penilai ini siapa? Pejabat penilai ini adalah atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk untuk melakukan penilaian. Jadi tidak harus atasan langsung, tapi boleh nanti ada pejabat lain yang ditunjuk untuk melakukan penilaian. Tapi tentunya apa namanya penunjukan ini adalah harus juga dari pimpinan. Jadi mulai dari rencana kinerja, terus kemudian eh, apa namanya pelaksanaan pemantauan dan pembinaan kerja, kemudian nanti ada evaluasi kinerja atau penilaian kinerja, sampai dengan kemudian nanti hasil evaluasi menjadi predikat kinerja dan predikat kinerja itu kemudian dikonversikan menjadi nilai SKP, kemudian sampai penetapan angka kredit tahunan ini dilakukan oleh pejabat penilai atau oleh atasan langsungnya.
Karena apa? Karena atasan langsung lah yang maaf, yang melaksanakan yang melaksanakan pengawasan atau pembinaan kinerja sehari-hari pejabat fungsional tersebut. Jadi nanti akuntabilitas penilaian itu sudah sepenuhnya apa namanya ada pada pejabat penilai atau atasan langsung gitu ya. Sehingga nanti kalau dulu kan khawatirnya butir kegiatan nggak ada, kemudian susah dapat angka kredit, padahal pelaksanaan pekerjaan sehari-hari juga dilaksanakan gitu ya. Kan apa dulu alasannya, bukan alasannya, dulu kendalanya atau kekhawatirannya adalah saya sudah bekerja sehari-hari tapi butir kegiatannya nggak ada dan sebagainya. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi istilah-istilah apa namanya butir kegiatan nggak ada dan sebagainya. Jadi sepanjang itu kinerjanya dilaksanakan dan memang kinerjanya adalah tugas dari jabatan fungsional, maka nilai dari SKP atau predikat kinerja tadi itu bisa dikonversikan menjadi nilai angka kredit. Tentunya nanti juga kalau bagi pejabat fungsional yang memang memperoleh ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi, bisa juga diberikan angka kredit sebesar 25%. Nah, terus kemudian Bapak Ibu terkait dengan hal tersebut, intinya nanti sebetulnya tidak perlu lagi menghitung angka kreditnya ya. Predikatnya butuh perbaikan kurang, jenjangnya apa, maka sudah langsung bisa terprediksi dia dapat angka kreditnya berapa. Nah, penilaian ini merupakan angka kredit yang sifatnya adalah tahunan, tapi juga tidak menutup kemungkinan evaluasi dan konversi angka kredit itu bisa dilaksanakan secara periodik. Karena kan kita masih belum selaras ya antara periode penilaian kinerja dengan periode kenaikan pangkat gitu. Apalagi sekarang kan wacananya kemarin ada apa informasi di media bahwa untuk yang periode penilaian atau maaf periode untuk usulan kenaikan pangkat yang tadinya setahun 2 kali menjadi 6 kali dalam setahun gitu ya. Ini dari BKN kemarin ada wacana seperti itu gitu. Jadi nanti periodik untuk apa namanya konversi predikat kinerja pun bisa dihitung. Kalau untuk angka kredit kumulatif kenaikan pangkat, kenaikan jenjang kurang lebih masih sama dengan integrasi Kemenpan 13 yang intinya kalau ada kita sudah uh, pada jenjang yang baru maka nanti tidak menghitung nilai kumulatif apa namanya kumulatif angka kredit. Nah, baik, mohon izin saya lanjutkan. Nah, terkait dengan apa namanya, Bapak Ibu terkait dengan sekarang mengenai peran dari instansi pembina, kebetulan kalau Perpusnas kan ini masih sedikit sekali ya untuk apa namanya jabatan fungsionalnya, jadi relatif lebih mudah gitu ya, karena kita akan apa ya, mendorong peran instansi pembina betul-betul sebagai pengelola JF yang kaitannya adalah pada perwujudan kualitas dan profesionalitas jabatan. Jadi lebih ke arah yang harus dilakukan justru nanti adalah konten-konten pembelajarannya seperti apa, strategi program pengembangan kompetensinya seperti apa, kemudian kompetensi manajerial, sosial, kultural, dan teknis juga seperti apa. Sehingga tugas instansi pembina ini lebih berperan sebagai human capital business partnernya gitu ya. Dan ini juga nanti tentunya akan kita dorong bahwa pejabat fungsional ini wajib mengembangkan kompetensi sesuai dengan minat dan kebutuhan dalam sistem pembelajaran yang terintegrasi. Jadi intinya seorang pejabat fungsional ini dia akan bisa belajar atau bisa diklat kapanpun, dimanapun dengan device apapun gitu ya. Jadi kita gunakan atau kita optimalisasi penggunaan teknologi. Jadi sekarang diklat tidak harus classroom, terus kemudian setahun hanya terbatas berapa kali periode dan sebagainya. Jadi anytime gitu ya. Terus kemudian untuk yang kelas jabatan juga kita akan dorong untuk bisa ditetapkan secara tersandar bagi yang pustakawan dan juga asisten perpustakaan. Kalau asisten perpustakaan kan kemarin karena baru, jadi mungkin belum selesai ya Bapak Ibu yang untuk yang kelas jabatannya. Nah ini kita akan dorong untuk pencapaian pada kualitas jabatan fungsional yang sama. Makanya kenapa nanti kelas jabatan juga kita dorong untuk bisa
apa istilahnya kelas jabatannya sama karena untuk mendorong pada kualitas jabatan fungsional yang sama. Jadi kurang lebih itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar diskusi. Dan mohon izin karena memang kami keterbatasan waktu, kami berharap diskusi juga bisa dilaksanakan secara optimal. Selanjutnya kami kembalikan kepada Ibu Pimpinan Rapat atau Ibu Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan kembali Ibu Dia, saya Bu Ulfa, Pustakawan UIN Sarjana Tua Jakarta. Saya menangkap yang terakhir nih Bu, yang menarik bagi saya yang tadi bahwa eh, akan didorong ya tadi terkait kelas jabatan fungsional pustakawan ini sama gitu untuk setiap eh, instansi atau unit kerja. Nah, saya hanya ingin penjelasan lebih detail terkait dengan kelas jabatan yang Ibu maksud tadi. Jadi apakah kelas jabatan yang didorong sama untuk fungsional pustakawan ini terkait dengan eh, apa kesejahteraan gitu yang menyangkut pendidikan apa grading gitu ya, grading pada kelas jabatan ini karena saat ini kelas jabatan ini berbeda-beda satu sama lain antar instansi dan jenis perpustakaannya. Jadi katakan saya bekerja di perpustakaan perguruan tinggi dengan pustakawan ahli media itu gradingnya itu berbeda sekali dengan kelas jabatan pustakawan ahli media yang bekerja di Setnek misalnya dan yang bekerja di kementerian lain itu termasuk misalnya di BRIN dan yang lain-lain gitu. Nah ini bagaimana misalnya BKN mengatur terkait dengan kelas jabatan dengan jenjang jabatan yang sama gitu capaiannya karirnya itu karir kerjanya itu. Kira-kira itu aja Bu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab ya oleh narasumber kita. Silakan Bu Dia. Baik, terima kasih Ibu. Em, jadi sebetulnya mungkin kami perlu menyampaikan informasi ya bahwa kalau untuk kelas jabatan itu nanti persetujuannya adalah di Kemenpan RB ya Ibu. Nanti dengan teman kami di Pokja evaluasi jabatan. Tapi pada prinsipnya eh apa namanya standarisasi yang tadi dimaksud itu adalah bahwa kita akan mendorong bahwa untuk kelas jabatan yang di instansi pemerintah untuk jabatan fungsional, katakanlah di sini adalah pustakawan atau asisten perpustakaan, ini nanti akan sama dengan kelas jabatan yang ditetapkan oleh instansi pembina. Gitu. Jadi misalnya contoh kalau untuk kelas jabatan pustakawan madya di instansi pembina di Perpusnas itu misalnya kelasnya 10 misal maaf berapa 12 misalnya ya. Misal ini misal saja. Misalnya di instansi pembina ini adalah 12 atau misalnya 13. Maka nanti instansi-instansi pemerintah yang menggunakan jabatan fungsional pustakawan itu akan menggunakan kelas jabatan yang sama. Tapi ini juga ada prosedurnya, ada uh, alurnya gitu ya. Jadi untuk bisa menggunakan kelas jabatan yang sudah ditetapkan oleh instansi pembina, ini nanti tetap harus mengirimkan instansi pemerintah tetap harus menyampaikan apa namanya usulan ya semacam usulan ke Kementerian Pan RB untuk bisa mendapatkan persetujuan penggunaan kelas jabatan tersebut gitu. Jadi tetap pengusulannya adalah disampaikan oleh masing-masing instansi pemerintah ke Kemenpan RB. Nah, ini kebetulan karena pustakawan dan asisten perpustakaan ini juga baru direvisi, barangkali nanti tindak lanjut dari instansi pembina kan perlu menyampaikan usulan kelas jabatan ya Ibu. Kapus izin saya belum tahu apakah memang dari Perpusnas sudah mengusulkan untuk yang kelas jabatan atau belum, apalagi untuk yang maaf khususnya untuk yang eh, asisten perpustakaannya ini gitu ya apa namanya karena kan ini adalah jabatan fungsional yang baru walaupun sebelumnya kan pustakawan ada yang terampil dengan keahlian tapi ini kategorinya baru karena sudah menggunakan nomenklatur yang baru yaitu asisten perpustakaan gitu barangkali penjelasannya seperti itu Ibu. Nah, apakah 19 tugas instansi pembina seperti di Permen Pan RB nomor 1 2023
dapat dilakukan juga oleh kami untuk lingkup Kementan. Bisa dijawab, Bu? Ya, baik. Sebetulnya kalau untuk tugas instansi pembina yang ada di PP 11 tahun 2017 atau Permenpan 1 atau Permenpan dulu di Permenpan 13 ya, ini adalah tugas bagi instansi pembinanya saja, Pak. Jadi kewajiban semacam karena itu tugas maka sifatnya adalah wajib bagi instansi pembina. Tapi seandainya kalau misalnya instansi pengguna dalam hal ini adalah instansi pemerintah mau menyusun katakanlah apa namanya panduan teknis untuk pembinaan di tingkat instansinya ya sebenarnya diperbolehkan. Boleh-boleh saja secara internal itu mau mengatur mengenai mekanisme pembinaan. Tapi mekanisme pembinaan tersebut harus tetap mengacu kepada acuan-acuan atau pedoman-pedoman yang memang disusun oleh instansi pembina. Tapi tentu juga apa namanya tugas-tugas instansi pembina yang ada di PP maupun Permen itu tidak perlu sekompleks itu ya bagi instansi teknis yang menggunakan gitu karena itu cukup dilaksanakan oleh instansi pembinanya saja. Mungkin begitu Pak Sauki. Yang di dalam Permenpan 1 itu kan untuk angka kredit yang dari Januari sampai dengan Desember 2022. Sedangkan kalau Januari 2023 sampai dengan Juni ini, apakah itu akan langsung dinilai melalui SKP? Ya, Gitu ya, Bu? ya. Itu saja, Bu. Baik. Oh ya, oke, baik Bapak. Kebetulan kita sudah kemarin sudah mengeluarkan surat edaran nomor 8 ya Pak tahun 2023, surat edaran Menpan nomor 8 tahun 2023 yang pada prinsipnya menjelaskan bahwa kinerja kinerja sampai dengan 2000 maaf, kinerja sampai dengan 31 Desember 2022 artinya mau ditarik 2 tahun ke belakang, mau ditarik 3 tahun ke belakang gitu ya Pak, yang intinya nanti sampai 31 Desember 2022, itu model penilaiannya masih menggunakan penilaian sesuai dengan Permenpan masing-masingnya. Jadi yang sebelumnya gitu ya. Kalau yang masih berbasis konvensional ya dengan konvensional, kalau yang sudah berbasis konversi, maaf, yang sudah berbasis konversi-konversi, kalau yang sudah berbasis integrasi-integrasi. Nah, maaf, kegiatan-kegiatan yang dilakukan sampai dengan 31 Desember itu, Pak, di surat edaran kami disebutkan bahwa nanti sampai dengan 30 Juni 2023, jadi sampai 30 Juni bulan ini pengusulannya masih bisa dilakukan pengusulan. Nah, penilaiannya itu sendiri boleh dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2023, penilaian dan penetapan angka kreditnya. Nah, sementara untuk yang kinerja 1 Januari 2023 ini itu sudah mulai menggunakan mekanisme konversi predikat kinerja. Nah, penilaiannya kapan? Penilaiannya nanti boleh dilakukan mulai 1 Juli tahun 2023 secara periodik pun juga boleh. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya mau nanti ada mau ngusulin untuk kenaikan pangkat di bulan Oktober 31 sampai dengan kinerja 31 Desember 2022 sudah dapat nilai paknya misalnya dengan penilaian kinerja secara konvensional atau sesuai dengan Permenpan masing-masing. Nah, nanti di bulan Januari 2023 karena nanti pengusulannya untuk bulan Oktober berarti kan kita biasanya cut off-nya sampai bulan Agustus ya, Pak. Jadi misalnya 1 Januari sampai Agustus 2023 ini sudah mulai menggunakan predikat maaf, konversi predikat. Artinya, evaluasi kinerja SKP itu juga di bulan Agustus harus sudah dilakukan secara periodik gitu. Kalau periodik ini biasanya 3 tahun sekali, jadi maaf, 3 bulan sekali biasanya ya. Jadi apa namanya, mungkin nanti di bulan Agustus bisa dilakukan apa namanya penilaian atau evaluasi secara periodik sehingga nanti ada penetapan predikat secara periodik juga di situ. Itulah yang kemudian nanti bisa dikonversikan menjadi nilai angka kredit tambahan untuk yang di tahun ini. Gitu. Tentunya nanti kalau di akhir tahun ada penilaian lagi bukan berarti nanti dinilai lagi dari Januari sampai ini ya karena kan sudah nilai angka kredit periodiknya sudah diambil gitu. Kurang lebih seperti itu Pak Sigit. Ada gambaran ya Pak? Begini, Bu, kita ini kan kalau nih tadi yang dibilang Ibu bahwa kenaikan pangkat itu ada sekitar 6 kali, Bu. Iya, rencananya Pak dari BKN.
Kemarin saya baca di informasi Ya Bu, eh, rencananya adalah 6 kali. ya Bu, nunggu perkanya mendarat dulu ya Bu ya. Betul, betul. Ya, baik Bu. Jadi begini Bu, kalau kita kenaikan pangkat 6 kali dalam 1 tahun, sedangkan saat ini kita SKP ini penilaian baru setahun 1 kali Bu. Mm-mm. Nah, itu bagaimana penerapannya Bu? Apakah kita akan memakai penilaian secara triwulan semester? Iya, Nah, betul. itu yang per 3 bulan itu yang akan kita pakai. Iya, Kalau penilaian yang seperti itu, berarti kan harus ditambah untuk penilaian yang sesuai ekspektasinya itu Bu. iya, iya, Pak. Penilaian yang Betul, baik. betul. Nah, Ya, berarti kan uh, apakah nanti dari Menpan akan atau dari BK-nya mungkin nanti untuk menggunakan SKP secara sama ya Bu? Kalau sekarang kan untuk naik pangkat ada SI ASN ya Bu ya. Tapi ya. mungkin kalau SKP-nya bisa sama kan enak ya Bu. Iya, Ini Bu, betul Pak. Iya, iya. Jadi ini memang masih dibahas Pak. Kalau misalkan nanti kenaikan pangkat akan dibuka 6 kali. Tapi kalau menurut saya sebetulnya tidak masalah Pak, karena kan evaluasi kinerja di dalam Permenpan 6 itu kan secara periodik ya Pak, 3 bulan sekali. Nah, 3 bulan sekali itu eh, atau 6 bulan sekali kita akan lakukan itu pada saat kita mau mengajukan kenaikan pangkat aja Pak, gitu. Jadi bukan berarti terus 2 bulan sekali kita penilaian karena apa penilaian maaf usulan untuk kenaikan pangkatnya 6 kali terus kita jadi dua dua bulan sekali kita evaluasi prodik enggak Pak. Jadi contoh misalnya kalau Bapak misalnya mau melakukan usulan kenaikan pangkat di bulan Oktober, evaluasi kinerjanya itu mau dari Januari sampai Agustus, Januari sampai apa namanya atau katakanlah misalnya 6 bulan sekali ya. Januari sampai Juni pun juga nggak masalah, Pak. Konversi predikat sampai dengan Juni itulah yang digunakan untuk usulan tambahan nilai untuk usulan yang kenaikan pangkat di bulan Oktober gitu. Jadi apa namanya kita sendiri yang harus bisa memprediksi evaluasi kinerja mana yang akan kita pakai untuk periode kenaikan pangkat yang mana. Gitu, Pak. Memang akan lebih enak kalau semuanya barengan ya, Pak ya. Katakanlah kalau kita apa namanya periode kinerjanya katakanlah misalnya selesai di bulan Desember, evaluasi di Januari, ya sebaiknya kenaikan pangkat katakanlah berarti di bulan Februari gitu ya Pak, karena sudah selesai misalnya. Tapi ini kan juga kita berikan fleksibilitas untuk periode apa namanya evaluasi kinerja ini juga bisa dilaksanakan setiap periode 3 bulan atau 6 bulan sekali itu juga Pak. Tergantung 3 bulan dan 6 bulannya itu kita akan pakai untuk periode kenaikan pangkat yang mana gitu. ya, izin Bu Itma terkait tadi penilaian Dupak yang dinilai sampai dengan Desember 2022 dan diberikan waktu sampai dengan tahun ini gitu ya. Nah, apabila sampai dengan akhir tahun ini nantinya ada saja mungkin ada yang belum menilaikan Dupak sampai dengan Mm-mm, mm-mm. 2022 akhir gitu ya. Itu bagaimana perlakuannya, Mbak? Iya, kan nggak ada lagi perpanjangan, Pak. Jadi kita usahakan semuanya harus sudah selesai. Berarti kalau ada yang lalai atau tidak memasukkan, ya berarti nanti ada konsekuensinya tidak bisa lagi, gitu. Gitu ya. Jadi kita dorong, kita udah berikan kesempatan nih sampai dengan 31 Desember. Jadi sebisa mungkin jangan ada yang ketinggalan. Jadi kalau bisa nih kita jangan ada apabila-apabilanya ya Pak. Kita dorong semuanya untuk bisa sebisa mungkin deh kita apa namanya kita dorong yang belum mengajukan untuk penilaian ajukan sekarang. Mumpung masih usulannya kita buka sampai dengan 30 Juni ini. Nah, ini juga saya berharapnya dari instansi pembina ini memfasilitasi untuk usulan apa namanya penilaian dupak tersebut gitu. Eh, di antaranya misalnya yang tadinya sifatnya manual usulannya kita buka deh apa pengusulan yang sifatnya secara digital. Kan sekarang juga banyak platform-platform gratis ya. Tidak hanya apa namanya harus bukan berarti harus membuat aplikasi enggak gitu ya. Tapi kan sekarang banyak platform gratis misalnya pakai Google Drive dan sebagainya gitu ya. Yang penting diupload dulu dokumen hasil kerjanya gitu ya.
karena untuk periode penilaian pun kita berikan kesempatan sampai 31 Desember gitu. Kadang memang saya menyadari di kita itu masih belum terbiasa untuk on time, untuk apa sesuai dengan target. Kadang kalau misalnya dikasih waktu sampai Juni, masih sampai Juni ini nantilah gitu. Terus nanti baru apa nanti apa istilahnya pas udah mepet-mepet baru ngerasa gimana nih kalau nggak bisa gimana gimana gitu. Pun juga sampai dengan penilaian, penilaian nih masih jauh Desember kita melihatnya oh masih jauh gitu. Tapi nanti nih biasanya karena masih jauh, ya udahlah ntar aja. Tahu-tahu pesertanya membludak, tim penilai kewalahan Desember tidak tercapai. Kita khawatirkan seperti itu. Jadi kita betul-betul dorong mumpung masih ada periode sampai 31 Desember yang bisa kita lakukan penilaian mulai sekarang eh, apa ya? Kalau saya sih selalu menyarankan gini, demi kemudahan kita fokus kepada kualitas hasil kerjanya, gitu. Jadi kadang pun kalau apa ya istilahnya yang diribetin itu kadang lebih kepada kelengkapan administratifnya, nota dinasnya ada atau enggak, ST-nya ada atau enggak dan sebagainya. Yang hasilnya yang kita nilai adalah kelengkapan administrasinya, padahal yang harusnya kita nilai adalah hasil kerjanya betul-betul ada atau tidak gitu. Jadi kami berharapnya tidak hanya instansi pembina yang harus bersiap, instansi pemerintah yang sudah punya tim penilai pun harus bisa bergerak dengan cepat gitu ya. Karena apa namanya sebetulnya ini Permenpan kan sudah lahir dari bulan Januari. Artinya kalau menuju ke sini saya pikir teman-teman apalagi pustakawan sudah sedemikian eh, apa ya bahasa Indonesianya apa ya? Jejak tuh apa ya? Sudah sedemikian apa Bu? Jejak tuh apa? Sudah bagus lah gitu. Sudah bagus pola pembinaannya berjalan dengan lancar, penilaian periode penilaian tidak pernah ada masalah, bahkan Perpusnya juga sudah punya program-program pemberian awards ya Bu, artinya berarti kan sudah mapan lah, mapan, betul mapan. Sudah mapan dalam pola pembinaannya, saya pikir kalau untuk yang ketinggalan-ketinggalan biasanya itu adalah karena faktor individunya biasanya ya yang belum terbiasa. Jadi kami berharapnya betul-betul momen ini kita manfaatkan untuk melakukan penilaian seoptimal mungkin. Barangkali demikian, Pak. Terima kasih, Bu Kapus, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas keterbatasan waktu. Kami undur diri. Salam sehat selalu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat pagi. Salam. Ini udah.